Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih belajar di rumahnya? Senang nggak? Ya, terus gimana nih kesehatan kalian? Sehat kan? Bapak doakan semoga kalian tetap selalu sehat ya. Dan orang-orang yang di rumah kalian, Bapak doakan semoga selalu sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan anak, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu ya, supaya belajar kali ini ada ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang pada hebat, kali ini kita akan meneruskan materi yang kemarin, yaitu masih membahas tentang waktu ya. Masih dengan Bapak di sini, Sopri Buldan Ansori, guru SDN 1 Sukamerang kelas 3. Lalu apa Pak sih sekarang yang jadi materinya atau yang menjadi tujuan kita belajar? Tujuan belajar kali ini, yang pertama kalian harus bisa menentukan hasil pengurangan waktu. Dan yang kedua, kalian harus bisa menentukan waktu dalam tahun, bulan, minggu, dan hari. Jadi ada dua ya. Ada dua kompetensi yang harus kalian capai. Pengurangan waktu. Ya, kita bahas satu persatu. Pengurangan waktu. Artinya di sini waktu itu dikurangi. Ingat, waktu yang bisa dikurangi itu yang sejenis ya. Jam dengan jam, menit dengan menit, detik dengan detik ya. Itu harus sejenis. Tidak boleh berbeda. Paham? Oke, kita langsung saja. Contohnya kali ini Bapak ngambil yang pertama pukul 4.30 dikurangi pukul 1.15. Yang kedua pukul 5.16 menit dikurangi pukul 2.40. Kita akan jawab satu persatu. Jawab soal nomor 1 dulu. Caranya sangat mudah sekali. Perhatikan video kali ini. 4.30 dikurangi 1.15. Jadi yang pertama tulis dulu angka yang paling depan, jam yang paling depan, yaitu 4.30. Lalu di bawahnya disusul oleh waktu yang selanjutnya, yaitu 1.15. Nah, setelah ini baru kita tandai dengan tanda pengurangan. Nah, setelah ini tinggal langsung saja kalian kurangi ya. Ingat, di dalam pengurangan itu yang atas harus lebih besar daripada yang bawah. Artinya kalau di sini jam yang atas harus lebih besar daripada jam yang bawah. Menit yang atas harus lebih besar daripada menit yang bawah. Kalau menit yang atas itu lebih sedikit, berarti otomatis harus dirubah. Begitupun dengan jam. Langsung saja kita lihat. Di sini jamnya 4, jam yang di bawah 1. Kemudian yang di atas menitnya 30, yang di bawah 15. Kita langsung saja. 0 kurangi 5, bisa tidak? Tidak bisa. Karena apa? 0 lebih kecil, otomatis. Berarti ini harus ada teknik meminjam. Gimana teknik meminjam? Kalian teknik meminjamnya itu pinjam saja ke angka 3, 1 angka. Jangan banyak-banyak, kasihan angka 3 nanti kehabisan ya. Jadi 1 angka kita coret 3-nya, 1-nya kita ambil. Jadi 10. Lalu angka 3 ini karena sudah diambil 1 angka menjadi angka 2. Nah, setelah gini sudah selesai. Kita langsung bisa mengoperasikannya. Caranya seperti tadi. 10 kurangi 5 itu hasilnya 5.
Kemudian 2 kurangi 1 hasilnya 1. Lalu 4 kurangi 1 hasilnya 3. Sehingga ini pukul 4.30 dikurangi pukul 1.15 hasilnya adalah jam 3 lebih 15 menit. Mudah kan? Tidak sulit ya belajar matematika itu. Yang penting kalian bisa tahu caranya ya. Jawaban itu tergantung ketelitian kalian. Nomor 2 kita akan bahas. Sama seperti nomor 1, tulis dulu waktu yang di depan, yaitu pukul 5.16. Nah, setelah menulis waktu yang di depan, disusul di bawahnya itu yaitu waktu yang kedua, yaitu pukul 2.40. Lalu kita tandai pengurangan. Awas, jangan langsung asal jawab ya. Lihat dulu jamnya, yang atas besar tidak? Kalau besar berarti tidak usah dirubah. Yang bawah, yang kedua menitnya besar tidak? Nah, yang atas itu sedikit ya. Otomatis ini 16 ini akan ada perubahan. Ya, 16 ini akan ada perubahan. Bagaimana cara merubahnya? Perhatikan. Cara merubahnya yaitu dengan cara ditambah 60. Ya, jadi pertama kalian tuliskan dulu seperti awal dulu waktunya. Ya, lalu yang kedua, nah ini tambah 60. Yang tambah 60 itu adalah menitnya. Menitnya kita tambah 60. Kalau ada yang nulis 60 berarti harus diikuti angka 1. Awas, seperti penjumlahan kan sama ya. Kalau ada 60 berarti harus ada angka 1. Terus dan terus seperti itu, tidak bisa dipisahkan. Kita kasih tanda pengurangan ya. Nah, di sini 16 dikurangi 60 ya, bukan dijumlah lagi. Maaf, dijumlah 60, bukan dikurangi ya. Jadi 16 ditambah 60 itu yang pertama. Kemudian yang kedua 5 dikurangi 1. Nah, setelah selesai seperti gini, kalian bisa langsung mengoperasikannya. 16 tambah 60, yaitu 76. Lalu 5 kurangi 1, yaitu 4. Ya, jadi pukul 4 lebih 76 menit. Nah, setelah selesai perubahan kayak begitu, kalian tinggal mencatatnya lagi, yaitu 476 karena yang dirubah 16 ya. Di bawahnya ditulis lagi pukul 2.40. Nah, kita kurangkan. Nah, setelah gini kan enak. Yang atas semuanya itu lebih besar ya. Jamnya lebih besar dan menitnya lebih besar. Otomatis ini akan bisa kita eksekusi, akan bisa kita operasikan, yaitu dengan cara operasi pengurangan. 6 kurangi 0 nilainya 6. 7 kurangi 4 nilainya 3. Dan 4 kurang 2 ya, maaf 2. Jadi di sini pukul 2 lebih 36 menit. Nah, itu tulis di jawaban. Ya. Jadi sekali lagi, cara merubah baik menit maupun detik itu apabila lebih kecil daripada di bawahnya. Ingat, lebih kecil daripada di bawahnya. Merubahnya yaitu dengan ditambah 60 dan dikurang 1. Tambah 60 untuk yang dirubah dan dikurangi 1 kesatuannya lagi ya. Untuk lebih memperdalam pengetahuan, contoh yang selanjutnya. Nih, 2 jam 20 menit 14 detik. Di bawahnya 1 jam 8 menit 32 detik. Kita kasih tanda pengurangan. Ya. Kita kasih tanda pengurangan. Setelah selesai kasih tanda pengurangan, kalian terlebih dahulu
Analisis dulu, jangan langsung asal jawab ya. Yang pertama jamnya lihat. Atas besar tidak? Besar, berarti aman. Yang kedua menitnya lihat. Aman, karena besar. Yang ketiga detiknya lihat. Oh, lebih kecil. Otomatis detik ini yang akan kita rubah ya, harus rubah. Bagaimana cara merubahnya? Lihat. Pertama kalian tulis dulu seperti biasa 2 jam 20 menit 14 detik. Karena detiknya yang akan kita rubah, berarti otomatis detiknya kita tambah 60 ya. Berapa tambah 60? Yaitu 74. Kalau ada 60 berarti harus ada angka atau harus ada 1. Satu yang mana? Satu kemana ya? Satu kemana nih? Satu itu ke menit. Berarti 20 dikurangi 1. Ya, ini kurang. Sekali lagi. Kalau ada 60 harus ada 1. Kalau 60-nya ditambah berarti 1 itu dikurangi ya. Berarti kurang 1. Yaitu di sini 20 kurang 1 yaitu berapa? 19. Nah, setelah selesai kayak gini, ini baru bisa kita hitung. Gimana cara menghitungnya? Mudah. Kalian tulis lagi 2 jam 19 menit 74 detik. Pak, kenapa Pak enggak 20 menit lagi? Karena ini kan udah dirubah. Ya. Jadi kalian tinggal langsung saja 2 jam 19 menit 74 detik ya, karena sudah kita rubah. Lalu yang kedua tulis lawannya, yaitu 1 jam 8 menit 32 detik. Kita kasih tanda pengurangan. Nah, di sini kan udah semuanya beres. Jam yang di atas besar, menit yang di atas besar, detik yang di atas besar. Langsung saja kita bisa operasikan, dikurangkan. 4 kurang 2, 2. 7 kurang 3, 4. Jadi 42 detik. Lalu menitnya 9 kurang 8, 1. 1 kurang 0, 1. Jadi ini 11 menit. Lalu jamnya 2 kurang 1, 1 jam. Jadi isinya di sini adalah 1 jam 11 menit 42 detik ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan seksama ya. Jadi sekali lagi, apabila yang di atasnya itu lebih kecil, otomatis itu harus ada perubahan. Caranya tambah 60 kurang 1 ke satuan yang lebih besarnya lagi. Kalau detik dirubah berarti detiknya ditambah 60, menitnya ditambah 1. Kalau menitnya dirubah berarti menitnya ditambah 60, jamnya ditambah 1. Terus seperti itu ya. Paham? Bapak rasa kalian bisa memahaminya ya. Lanjutkan. Yang kedua, merubah waktu dalam tahun, bulan, minggu, dan hari. Nah ini ya. Jadi kita akan coba untuk belajar merubah waktu dalam tahun, bulan, minggu, dan hari. Nah Bapak tanya nih, 1 hari itu berarti berapa jam? 1 hari itu berarti 24 jam. 12 siang, 12 malam. Berarti 1 hari 24 jam. Ya. 1 hari itu ya. Kalau 1 minggu berarti berapa hari kira-kira? Ya, 1 minggu itu 7 hari dan seterusnya ya. Sehingga ini bisa kita tuliskan 1 hari itu adalah 24 jam ya. Jadi putaran 24 jam itu sama dengan 1 hari. Lalu 1 minggu 7 hari ya. 1 minggu itu ada 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu 7 hari ya. Lalu 1 bulan 30 hari ya. 1 bulan itu 30 hari.
Ada yang 30, ada yang 31, kita ambil rata-rata saja 30 hari. Lalu 1 bulan ini sekitar 4 minggu sampai 5 minggu ya, 4 sampai 5 minggu. Itu tergantung jumlah hari dalam bulan. Lalu yang keempat atau yang kelima, 1 tahun 12 bulan ya. 12 bulan dalam 1 tahun. Dari mulai bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Itu jumlah bulan yang ada di dunia ya. Berarti itu semuanya 12 bulan. Jadi bisa disimpulkan bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Lalu ada juga dalam hari, 1 tahun itu 365 hari. Ada lagi yang menyebutkan bahwa 1 tahun itu 366 hari. Masih banyak ya. Lalu ada nih 1 semester. Nah ini kan kalian ya sering mendengar kata semester ya. Semester itu artinya 6 bulan. Jadi 1 semester itu adalah 6 bulan. Lalu ada lagi 1 windu. Wah ini windu. Windu itu adanya 8 tahun ya. Jadi besaran windu daripada tahun. Lalu ada 1 abad. Nah kalau abad itu 100 tahun ya. Berarti itu lebih besar lagi. Seperti kita kan dijajah oleh Belanda 3 abad setengah, berarti 350 tahun. Keren ya. Oke, bagaimana caranya kita merubah sebuah satuan waktu di sini? Perhatikan kembali lagi nih. Perhatikan, konsentrasi ya. Nah, contohnya misalkan salah 5 tahun ditambah 2 semester, berapa bulan? Nah, otomatis kan? Nomor 1 ini kita rubah semuanya ke dalam bulan. Lalu nomor 2, 8 windu ditambah 4 tahun berapa tahun? Otomatis di sini semuanya itu dirubah ke dalam tahun. Kita akan bahas satu persatu. Nomor 1 dulu. 5 tahun berapa bulan? Ingat, 1 tahun itu berarti berapa bulan tadi? Ya, 1 tahun itu 12 bulan. Berarti ini 5 tahun, berarti 5 kali 12. Itu berapa hasilnya? Hasilnya itu kita harus kalikan. Nah, yang kedua, 2 kali 6. Berapa hasilnya? Kita harus juga kalikan. Satu-satu kita kalikan. 5 kali 12 ya. Berarti kita tulis angka 5 dan di bawahnya angka 12. Kita tandai dengan perkalian. Mudah. Pertama, perkalian, kalian lihat angka yang paling pojok yang di bawah. Ya, angka 2 ya. Jadi yang pertama itu adalah 2 kali 5. Nah ini 2 kali 5. Berapa 2 kali 5? Isinya adalah 10 ya. Awas jangan 0 bawah 1 karena tidak ada lagi angka setelah 5 ya. Setelah 5 itu tidak ada lagi angka, cuma 1 angka. Berarti langsung saja kalian jawab 2 kali 5 itu adalah 10. Lalu yang kedua ini 1 kali 5. 1 kali 5 ada 5. Nah, menyimpan 5 itu jangan di bawah 0 atau jangan di bawah angka pertama, tapi harus di bawah angka selanjutnya ya. Terus dan seperti itu. Makanya di sini disebut dengan kali gengsot ya. Lalu setelah beres kita jumlahkan. 0 tinggal turun saja kalau tidak ada angka lagi. 1 tambah 5 berapa? Ya, 1 tambah 5 adalah 6. Jadi isinya 5 kali 12 itu adalah 60. Itu yang pertama. Yang kedua, 2 semester berapa bulan? Ini nih. Semester itu kan 6 bulan. Berarti 2 kali 6 ini adalah 12. Simpel kan? Lalu kita jumlahkan. Nah, tinggal jumlahkan. 0 tambah 2 berapa? 2 dan 6 tambah 1 adalah 7 sehingga hasilnya 72 bulan ya, 72 bulan. Udah kan? Oke. Nomor 2 kita bedah lagi.
windu tahun-tahun, berarti ini dirubah ke dalam tahun. Ingat, satu windu itu berapa tahun? 8 tahun. Berarti di sini ada 8 windu, berarti 8 kali 8 sama dengan, kemudian yang kedua 4 tahun ke tahun. Itu tidak usah dirubah karena sudah tahun. Berarti tinggal 4 sama dengan berapa? 8 kali 8 itu adalah 64. Dan 4 kita tulis lagi. Awas, jangan salah menyimpan angka. Jangan yang paling depan. Kalau satu angka itu yang paling belakang. Lalu kita jumlahkan. 4 tambah 4 adalah 8 dan 6-nya turun. Jadi 68 ya. Ini cara kita menghitung satuan waktu ya, dari tahun, bulan, minggu, hari, semester, abad, windu ya, dan lain sebagainya ya. Bapak harapkan kalian bisa memahami video kali ini supaya kalian nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di classroom kita ya. Sekali lagi, Bapak harap kalian mampu memahaminya dan bisa menjawab soal-soal secara mandiri. Oke, mungkin itu pembahasan dari Bapak ya, sesederhana mungkin, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita, untuk kalian, untuk semuanya ya. Walaupun sederhana tapi ada manfaatnya. Mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari pelajaran matematika ini ke dalam soal-soal dan ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Ingat, tetap berada di rumah, jangan keluyuran kemana-mana ya. Jaga kesehatannya dengan cara protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Mungkin itu dari Bapak. Alhamdulillah sekarang kita beres mengenai waktu. Sekian dan terima kasih. Semoga kita belajar hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan ilmu kita ini ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat ya. Murid-murid Bapak semuanya hebat, murid-murid Bapak semuanya oke. Bapak yakin kalian bisa menjadi siswa yang pintar pintar otaknya, akhlaknya yang terpuji ya. Apalagi sama orang tua itu harus tetap menghormati atau harus tetap menghargainya, menyayanginya ya. Awas, jangan sampai melawan perintah dari orang tua kepada kalian. Sekian dari Bapak dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nanti di materi selanjutnya.